Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Paling mantap Ganjar Ahok 2024. Tapi, siapkah Indonesia? Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Baru saja Basuki Cahayapurnama atau BTP atau Ahok menggebrak dengan menghapuskan beberapa fasilitas buat para petinggi di Pertamina, seperti kartu kredit dan uang saku atau uang representatif. Ketika Ahok menggebrak, publik pun bersorak, mengapresiasi kinerjanya, sembari menyayangkan bahwa sosok pekerja keras dan bersih seperti Ahok pernah disia-siakan oleh warga Jakarta. Sekarang, mungkin sudah banyak yang menyesal sih. Di Pertamina saja, kinerja Ahok makin kinclong, karena ternyata Pertamina bisa menyetor duit ke negara hingga ratusan triliun rupiah. Padahal tahun 2020 itu bisa dibilang sebagai tahun terburuk akibat imbas pandemi. Nama Ahok pun muncul dalam beberapa survei elektabilitas. Misalnya dalam survei LSI yang dirilis pada bulan Februari 2021 lalu. Nama Ahok menduduki posisi keempat dengan angka 7,2%. Di atasnya ada Anies 10,2%, Ganjar Pranowo 10,6%, dan Prabowo sebagai yang teratas 22,5%. Namun di satu pihak ada pertanyaan apakah status mantan napi Ahok memungkinkan untuk ikut Pilpres. Dilansir dari kumparan.com, Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menjelaskan bahwa ancaman pidana Ahok waktu itu adalah 5 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat Capres dan Cawapres yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam salah satu pasalnya, disebutkan bahwa Capres atau Cawapres tidak pernah dipenjara, yang ancaman pidana penjaranya 5 tahun atau lebih. Namun, kata Titi, bisa saja nanti ada yang punya penafsiran berbeda. Lagi pula aturan juga bisa berubah ya, karena kekhawatiran saya soal Ahok bukan bersumber pada aturan perundang-undangan, melainkan soal kesiapan dan juga kematangan publik. Sampai lupa sama Pak Ganjar, hehehe. Memang tulisan ini lebih berfokus ke Ahok, karena dari segi aturan maupun penerimaan atau acceptance, publik terhadap pencapresan Ganjar akan tidak ada masalah. Saya kira tidak perlu menjelaskan panjang lebar mengapa Ganjar layak diusung jadi capres. Sudah banyak sekali tulisan saya mengenai hal itu, bahwa memang Ganjar belum sampai mencapai level seperti Pak Jokowi. Itu adalah pendapat saya. Tentunya Ganjar masih punya waktu panjang untuk berkarya dan menempa dirinya. Sudah banyak digelar deklarasi relawan Ganjar. Tadi saya sempat melihat di Twitter, bahkan sudah sampai di Provinsi NTT. Para pendukung Ganjar ini sudah mulai menunjukkan militansinya, sebuah perkembangan yang bagus dan sangat mendukung pencapresan Ganjar. Tinggal soal kendaraan partai pendukung ya kan? Dan saya juga yakin PDIP bukan partai yang membuat emas atau permata yang sudah terlihat kilaunya. Kalau Jokowi, si tukang kayu pernah diusung, maka tidak mustahil bagi PDIP untuk mengusung Ganjar. Sekarang pasangannya siapa? Sudah ada juga beberapa suara netizen yang sepaham dengan saya, bahwa yang paling mantap adalah pasangan Ganjar Ahok buat 2024. Sama-sama energik, berkualitas, tidak berjarak dengan rakyat, berdedikasi tinggi, punya integritas yang tinggi, dan suka bekerja keras. Dari segi kualitas, saya kira pasangan ini bakal mampu membawa Indonesia makin maju, makin sejahtera dan makin bersih dari korupsi atau kolusi. Pertanyaan berikutnya, apakah Indonesia siap menerima mereka, khususnya Ahok? Nah, ini dia. Siapa saja boleh nyapres, tapi apakah rakyat siap menerimanya? Sedangkan di grup WhatsApp teman-teman SMP saya saja masih terus beredar info-info hoax dengan sentimen anti-asing. Tentu saja disertai dengan pemujaan terhadap Anies dan segala sesuatu yang berbau Arab. Padahal teman-teman SMP saya itu ada yang berprofesi sebagai ASN, dosen, pengusaha, dan juga dokter. Ada pula yang kuliahnya lulusan Australia. Tapi tetap saja, hoax soal pemerintahan Jokowi dan sentimen anti-Cina beredar bebas. Saya yakin masih banyak sekali grup WhatsApp sekolah yang serupa dengan itu. Padahal yang namanya smartphone itu sudah sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Punya WhatsApp itu sudah lazim dan lumrah. Belum lagi para penceramah agama yang kerap disebut ustadz, yang radikal dan diskriminatif, juga masih saja laku di mana-mana. Belum lagi para elit politik yang kerap menyerang Ahok, sekedar mau pansos saja, nebeng dengan ketenaran Ahok. Ada saja warga yang mendukung serangan elit politik itu. Seperti yang pernah saya sebut di tulisan sebelumnya, kadrun itu ada. Dari yang tua, yang milenial, yang muda, hingga yang kanak-kanak, komplit semua ada. Ahok dibenci, pengacau dan mereka yang mau mengganti dasar negara malah dibela dan dipuja. Kan kebolak-balik, ini bahaya laten yang belum bisa ditangani oleh negara. Berharap bahwa negara bisa menanganinya pada 2024
saya kok kurang pede ya. Oleh sebab itu kesimpulannya saya adalah walaupun Ganjar Ahok adalah pasangan yang paling mantap, yang pasti bisa bekerja dengan baik untuk kemajuan bangsa dan negara, namun Indonesia secara keseluruhan belum siap menerimanya. Sayang sekali, tapi itulah kenyataannya saat ini. Memang ada ramalan Gus Dur bahwa Ahok akan jadi presiden. Bisa jadi nanti pada 2029 ketika semua kadrun sudah musnah dari bumi Indonesia. Selalu dari kura-kura. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. SMRC, Ganjar Pranowo tetap unggul jika tanpa PDIP. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. SMRC atau Saiful Mujani Research and Consulting didirikan pada tahun 2011 oleh Saiful Mujani, seorang perintis studi politik dan kebijakan publik berbasis survei kuantitatif. Dalam kurun 2 tahun, SMRC telah melakukan tak kurang dari 270 survei opini publik, baik di tingkat nasional maupun lokal, melakukan hitung cepat atau quick count dan exit poll. Sengaja saya sedikit memberikan gambaran terkait SMRC agar diketahui kredibilitasnya, dan yang jelas salah satu lembaga survei yang resmi dapat izin KPU. Berdasarkan survei SMRC, Ganjar Pranowo ternyata mendapatkan urutan pertama yang dipilih masyarakat jika pemilihan presiden dan dilakukan tanpa dukungan dari pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Manajer program SMRC, Saidiman Ahmad mengatakan, bila pemilihan presiden diadakan sekarang, Ganjar tetap unggul di atas Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Pada pemilih yang tahu Prabowo, Ganjar, dan Anies, dan tanpa pemilih PDIP, Ganjar Pranowo dengan dukungan 35,5%, Prabowo Subianto dengan dukungan 30,8%, Anies Baswedan dengan dukungan 25,5%, belum tahu 8,4%. Ia menyebutkan bahwa Ganjar tanpa PDIP mendapat dukungan dari partai lain di luar PDIP, paling banyak dari PKB, Demokrat, partai non-parlemen, dan yang menyatakan belum tahu memilih partai mana. Ganjar juga mendapat suara cukup baik dari pemilih Golkar, 36%. Hanya sedikit di bawah Prabowo dari pemilih Golkar, 41%. Ganjar juga mendapat suara lebih baik dari pemilih Nasdem dibanding Anies. Katanya, selain efek dari pemilih partai lain, kata Saidiman, bahwa efek Jokowi juga ada dalam dukungan kepada capres pemilih yang tahu Prabowo, Ganjar, dan Anies tanpa memilih PDIP. Survei dari SMRC ini sangat menarik. Selama ini elit PDIP yang menyerang Ganjar Pranowo terlihat sangat jumawa, seolah Ganjar tanpa PDIP tidak ada apa-apanya. Faktanya tidak demikian. Faktor figur memang sangat kuat sekali. Elit PDIP yang selama ini menyerang Ganjar Pranowo diharapkan diam setelah melihat hasil survei di atas. Ada Puan Maharani, Bambang Pacul Wuryanto, Effendi Sibolon, DPC Kebumen, DPC Purbalingga, dan lain-lain. Ada 3 kejadian yang mengkerucut ke nama Ganjar Pranowo. Pertama dari Megawati Soekarno Putri, kedua dan ketiga dari Jokowi. Pertama, Megawati melalui Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa calon presiden di 2024 dari PDIP kriterianya adalah yang dikehendaki rakyat. Kiranya hasil survei di atas sudah menunjukkan malah tanpa melibatkan suara PDIP. Kedua, Jokowi lebih memilih didampingi Ganjar Pranowo di Jawa Tengah meresmikan Bandara Jenderal Sudirman dan vaksinasi massal di Kota Semarang daripada menghadiri acara Megawati mendapat gelar kehormatan Profesor di Unhan. Ketiga, Jokowi dalam sambutan rapat pimpinan nasional relawan Seknas Jokowi seperti ditulis pada Minggu 13 Juni 2021. Mulanya, Jokowi menyebut relawan-relawannya memang seksi di mata tokoh politik dan akan menentukan sikap di 2024, tapi meminta pendukungnya untuk sabar, jangan tergesa-gesa. Sebetulnya dari sana saja kita sudah dapat mengambil benang merahnya. Jika nama yang mengkerucut hanya di 3 nama, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan. Dari ketiga nama tersebut yang mendekati pernyataan Megawati Soekarno Putri dan Jokowi yang mana? Sekarang tinggal bagaimana pendukung ketiga calon kuat di atas memperkenalkan ke konstituen. Kiranya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan masih bisa naik elektabilitasnya, sedang Prabowo Subianto macet atau stagnan. Mengingat Prabowo Subianto sudah dikenal masyarakat terlebih dahulu, kegagalannya saat Nyapres 2009 dan Nyapres 2 kali, 2014 dan 2019 membuat masyarakat mungkin sudah bosan sehingga pemilihnya tak bertambah, menginginkan calon yang lebih fresh dan juga muda. Karena faktanya branding tegas dan gagah dan entah apa lagi yang selama ini ia dan tim
suksesnya jual belum terbukti, sedang karpet merah dan panggung sudah disediakan melalui Kabinet Indonesia Maju. Kurang apa lagi, tahun 2024 banyak pihak yang ingin ada lebih dari dua pasangan nampak sulit terwujud. Padahal, agar tidak terjadi polarisasi lagi, mengingat beban biaya yang tinggi bisa menjadi sandungan partai-partai poros tengah. Sudah begitu, kesempatan menang kecil. Akhir kata, sejujurnya sebetulnya ingin tahu komentar Pacul. Kira-kira melihat fakta di atas, apakah bacotnya masih nyaring? Ini Indonesia bukan sekelas provinsi, Col. Demikian, salam. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa.